Harga emas kembali terkoreksi naik atau terjadi rebound sampai bisa mencapai harga yang signifikan di 1898. Ada beberapa analis yang mengatakan bahwa harga emas ini cenderung akan kembali ke masa jayanya di 1900 di tahun 2011. Kemungkinan tidak atau kemungkinan adanya akan kembali ke harga di tahun 2011 di 1900. Ini sudah dibuktikan bahwa dengan harga bisa mencapai di 1898, ada kemungkinan harga bisa mencapai ke 1900. Nah, ada beberapa pertanyaan dari para trader yang menanyakan dengan pergerakan harga emas yang bisa mencapai atau bisa naik mendekati harga high-nya di tahun 2011 di 1900-an. Kondisi-kondisi yang membuat sampai harga emas ini bisa kembali meroket dan dia bisa kembali naik ke harga high-nya di 1900, memang ada beberapa indikator. Kalau kita juga lihat dari indikator fundamental, sebenarnya sudah kebaca bahwa dengan kondisi ekonomi yang sejak tahun kemarin di akhir tahun 2019, ada beberapa indikator ekonomi untuk Amerika yang sudah menggambarkan bahwa untuk tahun 2020 kecenderungan ekonomi dari Amerika Serikat ini akan memburuk. Itu sudah kebaca. Ada beberapa acuan yang dikeluarkan oleh para ekonom, pengamat ekonomi, para analis juga yang melihat pergerakan yang impact-nya yang sudah terjadi sekarang. Indikatornya diantaranya yang pertama itu adalah pasar obligasi di Amerika Serikat. Sejak tahun kemarin, di akhir tahun, di tengah melorotnya tingkat suku bunga pasar obligasi Amerika Serikat, tingkat yield untuk surat utang Amerika Serikat bertenor 10 tahun telah melorot di bawah yield surat utang yang bertenor 2 tahun. Dan memang kejadian ini sudah terjadi beberapa kali. Jadi yang pertama dilihat memang tahun kemarin bahwa di tahun 2020 Amerika ini akan mengalami resesi, itu dilihat dari pasar obligasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, produk domestik bruto untuk Amerika Serikat itu menunjukkan penurunan, di mana penurunan yang signifikan dan juga adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di sana untuk produk domestik bruto yang hanya rata-rata 2%. Nah, ini juga indikator yang sudah menunjukkan dari tahun kemarin bahwa untuk tahun 2020 ini Amerika akan mengalami resesi. Yang ketiga, indikatornya juga laba perusahaan yang ada di Amerika Serikat, termasuk juga kontraksi manufaktur juga yang ada di sana. Dan juga yang kita lihat itu adalah outlook perekonomian dari sisi pengangkutan yang terlihat menurun di Amerika Serikat. Itu menunjukkan bahwa produksi barang yang diekspor oleh Amerika Serikat itu menurun karena pengiriman barang melalui pengiriman laut itu sangat menurun. Dan juga salah satu komoditi yang juga bagus di Amerika Serikat yaitu tembaga, itu merupakan salah satu barometer kesehatan daripada ekonomi Amerika Serikat, itu juga menurun. Dan tiga yang terakhir indikator yang merupakan menggambarkan daripada kondisi Amerika di tahun ini mengalami resesi, yaitu emas. Nah, itu ada di indikator ketujuh. Kita melihat bahwa harga emas itu sudah melejit lebih dari 20% sejak bulan Mei. Dan hubungan dagang antara Amerika dan Cina itu juga semakin memanas di tahun-tahun kemarin sebelum pandemi COVID. Sama dengan obligasi pemerintah, emas itu dikatakan atau dikenal dengan safe haven saat kondisi market yang tidak pasti. Nah, ketika ada barometer yang menunjukkan bahwa kondisi Amerika Serikat itu jelek, maka pelaku pasar ini semakin ada tidak emosi atau tidak percaya terhadap Amerika Serikat dan mereka kembali melirik emas. Mereka membeli emas dan mereka menjual dolar. Nah, makanya ini ada relevansi atau ada hubungannya antara kenapa ada beberapa pertanyaan menanyakan kenapa emas ini bisa rally naik dan bisa mencapai harga di tahun 2011. Nah, nanti kita bahas untuk emas, tapi kita juga lihat beberapa poin-poin yang kenapa sampai Amerika ini masuk ambang resesi. Itu diantaranya juga adalah keputusan-keputusan ekonomi atau global economic policy yang ada di Amerika Serikat dan juga untuk pengelolaan bisnis. Nah,
itu sudah diulas tahun kemarin di semester kedua di tahun 2019. Jadi kalaupun di semester awal tahun 2020 ada beberapa berita dan memang sudah hampir terjadi menyatakan bahwa kondisi Amerika ini lagi terpuruk, lagi down, termasuk juga dengan adanya pandemi COVID yang mengakibatkan pengangguran tinggi dan juga beberapa perusahaan yang gulung tikar, yang tutup operasinya karena kebutuhan-kebutuhan yang ada, maka sebenarnya tidak perlu diperdebatkan secara detail untuk kenapa emas bisa mencapai harga tertinggi di 1900, hampir mendekati 1900, hampir sama dengan kondisi tahun 2011 kemarin dengan high-nya yang sudah mencapai 1898. Nah, ada beberapa pelaku pasar yang sudah mengeluarkan statement dengan adanya pergerakan atau harga emas yang sudah melonjak semakin tinggi. Beberapa pertanyaan dari para pelaku pasar termasuk juga para analis yang mengatakan bahwa yang pertama, apakah harga 1900 itu bisa sama atau bisa relevan untuk tahun 2020 dalam waktu dekat? Dan juga ada beberapa pertanyaan juga yang menyatakan atau mempertanyakan bahwa apakah untuk waktu-waktu dekat ini akan ada profit taking atau akan ada aksi ambil untung yang bisa mengembalikan kondisi terkoreksinya harga emas dan bisa mencapai sampai titik berapa. Nah, memang secara barometer ekonomi atau dari pertumbuhan-pertumbuhan di ekonomi Amerika Serikat yang semakin melorot itu belum bisa menunjukkan bahwa apakah bisa terjadi untuk proyeksi ke depan untuk emas. Hanya saja kita tinggal melihat koreksi seberapa besar pelaku pasar akan mengambil untung atau profit taking yang akan mengakibatkan terkoreksi. Karena memang beberapa juga pelaku pasar itu lagi menunggu. Memang kondisi sekarang itu wait and see, menunggu buat para investor yang sudah profit untuk mengambil profit taking, dan kemudian ada juga yang menunggu kesempatan untuk mengambil posisi menjual dalam kondisi harga yang sudah boleh dibilang berada di top yang sudah mendekati di 1900. Nah, itu mungkin beberapa jawaban kepada para trader. Kemarin juga saya sempat membuat satu vlog bersama rekan saya Bu Frista yang memproyeksikan atau ada pertanyaan di situ, Pak, apakah probability emas ini akan naik? Yang waktu itu harganya masih running di bawah 1800. Proyeksi untuk naik memang waktu itu kita bahas secara teknikal itu sangat ada proyeksinya atau probability-nya untuk naik apabila dia mencapai ketahanan atau tahanan harga atas 1811, 1816 dan 1818. Bahkan ketika channel untuk tahanan atas di 1853 tertembus, itu menunjukkan bahwa probability untuk strong up di emas bahkan bisa mencapai di 1900 itu sangat tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah beberapa pelaku pasar, beberapa boleh dikatakan para trader ini lagi menanyakan atau lagi mempertanyakan kapan kita bisa mengambil untung atau kapan kita bisa mengambil momen menunggu para investor yang sudah membeli di harga bawah, mereka akan mengambil profit taking. Dan ketika para investor sudah mengambil profit taking, berarti itu bisa menunjukkan akan ada terkoreksinya gold ini untuk kita bisa mengambil posisi sell di harga tinggi. Nah, mungkin itu yang terjadi pembahasan akhir-akhir ini, dan kemarin juga saya sempat mereview, dan beberapa juga ada pertanyaan mengatakan kalaupun terjadi aksi profit taking dan akan terkoreksi, ini bisa turun sampai berapa dan relevansinya untuk mengukur apa. Ya, mungkin kita bisa menggunakan analisa Fibonacci ya. Kita tinggal menarik Fibonacci dari tanggal 17 itu di low-nya di 1754, kemudian kita menarik sampai ke high-nya di 1898, dan kita akan mendapatkan tahanan-tahanan koreksi yang bisa turun mulai dari 23%, 38%, 50%, bahkan sampai 61%. Nah, kalau 61% dia terkoreksi, berarti itu bisa mencapai level 1834. Kalau dia kembali di
100%-nya berarti akan bisa kembali ke 1794. Nah, mungkin itu yang bisa menjawab pertanyaan para trader untuk udah bisa siap-siap mengambil kesempatan ketika terjadi profit taking dan bisa terkoreksinya emas. Tapi ingat, semua harus dilakukan dengan cermat, dengan analisa dan ketahanan dana yang tepat. Ya, mungkin itu yang bisa saya bahagi untuk hari ini kepada para trader. Semoga apa yang saya bahagi ini bisa bermanfaat kepada para trader dalam melakukan trading. Mungkin itu.